Usainya pemilu membuat semua risiko ketidakpastian berkurang drastis. Hal ini bisa dilihat dari lonjakan indeks harga saham gabungan sehari setelah pemilu dan keluarnya hasil sementara dari Quick Count. Apakah memang saatnya untuk masuk di pasar modal? Saham-saham apa yang bisa diincar para investor? Berikut analisis IHSG dari Rudianto, Direktur Panin Aset Manajemen. Dengan selesainya pemilu dan pilpres, resiko ketidakpastian berkurang secara signifikan. Karena gambaran partainya juga sudah ada, presidennya apalagi. Mudah-mudahan itu juga tidak jauh-jauh dari hasil quick count. Dengan berkurangnya resiko ketidakpastian, maka investor bisa lebih berani. Pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi itu sekarang menjadi lebih baik. Kalau global itu ada dua faktor. Satu, perlambatan daripada pertumbuhan ekonomi di China. Betul, hasilnya memang lebih bagus daripada ekspektasi, tapi sudah tidak setinggi dulu karena efek perang dagang dan sebagainya. Nah, jadi kita melihat bahwa suka tidak suka slowdown di China itu juga akan slow down trade di seluruh dunia. Sehingga kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi tentu akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, kita sekarang dalam tren penurunan suku bunga. Amerika Serikat sudah mengumumkan The Fed tidak akan menaikkan bunga di 2019. Artinya semua prediksi dia akan naik 2-3 kali itu juga sudah nggak ada. Panin Asset Management meyakini akhir 2019 ini kita punya potensi suku bunganya turun 1 kali. Bisa juga 2019 nggak turun, tapi 2020 dan seterusnya turun terus. Karena kemarin kita naik 5-6 kali. Jadi bisa turunnya 5-6 kali. Nah, di mana-mana ketika tren suku bunga sedang turun, itu masa keemasan daripada investasi pasar modal. Saham, obligasi, reksadana itu ketika suku bunga sedang turun, return-nya luar biasa. Kalau dalam konteks waktunya, menurut kami, penurunan suku bunga itu adalah tren yang paling momentum emas deh. Karena pada saat suku bunga turun, tidak hanya harga obligasi yang naik, harga saham juga bisa naik. Jadi kalau ingin memulai investasi, lakukanlah ketika suku bunga sedang tren mau turun. Saat ini di reksadana saham yang kami kelola, kami menitik beratkan pada saham sektor-sektor yang dia itu interest rate sensitif. Jadi pertama-tama saham sektor finansial. Nah, kalau begitu bunga turun kan kemungkinan net interest margin dari bank bisa meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah properti. Nah, banyak orang mungkin tidak aware soal properti karena mungkin di sektor realnya masih cukup susah. Ya, kalau yang beli rumah, beli apa, mau jualnya masih susah. Tapi kami melihat bahwa BI pemerintah sudah melonggarkan LTV, loan to value. Jadi mau kredit DP-nya dimurahkan, developer dibayar lebih cepat. Nah, tapi mungkin karena pemilu dan pilpres orang masih ragu untuk beli. Nah, begitu pemilu pilpres selesai, beli properti, bangun properti lebih mudah dan juga lebih murah. Nah, itu tentu akan membuat kenaikan sektor properti ini tumbuh. Nah, biasanya kalau sektor properti ini tumbuh, walaupun butuh waktu ya, sahamnya naik duluan. Nah, kita melihat juga harga saham sektor properti mungkin 40-50% di bawah harga wajar.